mohon doa supaya cepat sembuh dan diangkat penyakitnya dari Hajah Hadijah binti Andri dan Emi binti Abdullah, juga keluarga yang sakit mudahan sehat berataan bi barakatiil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini ada orang minta doakan juga ulang tahun yang ke ulang tahun Hajah Siti Maryam binti Muhammad Arsyad. Juga ada orang minta doakan juga dari keluarga Haji Isna, mudahan anak Sidin menjadi anak yang soleh dan anak kita semuanya menjadi anak soleh-solehah. Juga ini doa mudah-mudahan Nurul Huda bin Masrudin minta doanya agar selamat sampai tujuan perjalanan di luar keluar kota. Mudahan selamat sehat dan bulik ke kampung banyak duit. Mbah itu pulang ini juga sekaligus kita doakan mudah-mudahan Sidin saya lancar dan tanah saya di Sulawesi dibayar dalam bulan ini juga, amin. Atas nama Ibu Siti Zubaidah minta jadi mudahan kabul barataan hajat yang minta hajat, mudah Allah telah kabulkan sebarataan bi barakati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian daripada itu, oh iya, tadi almarhum, saya terbacakan tadi niatnya juga Al-Fatihah almarhum Halimah binti Joyo Paimo, Haji Arsad bin Haji Ismail, Haji Sadri bin Abdul Ghani, Haji Mas'amah binti Muhammad, Hajjah Sa'diyah binti Haji Amin sebalatan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta lawan Habib berbicara kurang lebih 10 menit belah. Nggih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad al-makhsus bil mi'raj wal isra wa ala alihi wa sahbihi alladhina dzakarullaha sirran wa jahra, amma ba'du. Sekarang ini kita prihatin kita harus berdoa selalu kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang terus menerus ditimpai musibah, tsunami kah, yang dibunuh di apa, karena sekarang ini kalau kita meyakini bahwa Rasulullah SAW setiap detik dan saat mengetahui umatnya, keadaan umatnya di sana sini kena dicoba oleh Allah, dibunuh. Jadi Rasulullah SAW di barzakhnya dia hidup, setiap salam yang diberi kepadanya dibalasnya. Sekarang Rasulullah sedang sedih, susah, karena melihat umatnya tertindas sana sini dengan kezaliman. Maka berpahala besar kalau seseorang sedang berdoa kapanpun saja mendoakan muslimin dan muslimat. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang ditimpa musibah, yang sakit disembuhkan Allah, yang meninggal dunia dirahmati Allah, diridhai Allah, yang habis hartanya diganti oleh Allah, diberi kesabaran, ketabahan. Rasulullah pernah menangis dibacakan satu ayat, yaitu Nabi Isa memohon kepada Allah
dengan firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau hancurkan mereka, azab mereka, siksa mereka, sesungguhnya mereka itu hamba-Mu ya Allah. Kalau engkau ampunkan mereka, sesungguhnya engkau maha mulia, maha bijaksana. Terus Rasulullah itu menangis. Dibacakan ini ayat, sedih. Dia takut umatnya nanti dihina atau disiksa seperti umat-umat yang terdahulu. Setiap detik dan saat memikirkan umatnya, istiqamah dalam dakwah, tidak ada tidak ada kenal capek. Sudah dijamin oleh Allah. Siang malam kita umatnya yang banyak berkecimpung dengan nikmat, dengan segala nikmat yang kita terima. Alangkah syukur, pengertian. Kalau tidak bisa menyumbang, nyumbanglah doa. Sekarang di mana-mana bala, di mana-mana. Sebenarnya itu bala bukan untuk orang yang mukminin. Bala itu untuk orang yang musyrikin. Tapi karena di situ perbuatan orang zalim, munafik, kafir, akhirnya muslim pun juga kena. Orang mukmin pun kena sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bala'u ya'ummu salih wa talih. Bala itu merata, tidak kenal dia baik, dia soleh atau dia jahat. Ini kita lihat, kita saksikan. Alangkah pedihnya kita kalau menggembirakan hati Nabi Muhammad, menyenangkan hati Muhammad dengan majlis ini, majlis zikir. Kemudian jangan lupa doakan saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang masih hidup. Kita doakan mudah-mudahan dijauhkan daripada bala. Bala ini bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, pakai detik sekarang. Dan lagi tidak ada berita. Sama juga meninggal dunia. Oh, kamu besok mau dicabut, tidak ada. Bala begitu juga datang. Jadi alhamdulillah di Kalimantan kita belum kedengaran, tapi tidak mustahil kalau ada kezaliman, keburukan lebih. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila keburukan lebih daripada kebaikan, maka tidak mustahil, karena kita sudah hidup di akhir zaman. Ketenangan itu hanya kita bisa dapatkan zikir, doa tolak bala, istighfar. Jangan durhaka kepada kedua orang tua, hormati guru. Iya. Kemudian lagi kita mesti saling kasih mengasihi, memberi apa yang kita miliki, karena semua itu amanah dari Allah. Tapi sebabnya Nabi-Mu Muhammad. Saya menguraikan tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalimat rahmatan lil alamin ini, Rasulullah itu rahmat, selalu ingat kepada umatnya. Wa yattasifu bi sifatillah raufur rahim. Rahmatan lil alamin ini bukan lagi Rasulullah melindungkan muslimin non muslimat. Yahudi Nasrani pada zaman Rasul dilindungi juga apabila teraniaya.
dizalimi. Manusia dilindungi Rasulullah. Rasulullah itu diutus menghendaki kita ini hidup umatnya, kafirkah, muslimkah, hidup sa'adah abadiyah, hidup yang kekal abadi di akhirat. Itu kalau sudah kita tahu bahwa dunia ini sementara, yang kekal abadi di akhirat, inilah yang tujuan Nabi Muhammad. Selain kalimatus syahadatin. Kalau kita yang dikasih Allah akal tidak lebih cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian tidak bersandarkan atau memegang kunci Allah yang ada pada Nabi Muhammad, salah. Kita dekati, kalau umpamanya mau dekat dengan Nabi Muhammad, ini majlis zikir, majlis selawat, majlis ta'lim, itu apa? Itu mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad. Kita minta rahmat Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Kita minta ridha Allah dengan berkat Nabi Muhammad. Rezeki ka tolak bala pun juga dengan berkat Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini Maulid Habsyi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dia menguraikan di situ. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Tadi saya sudah menguraikan manusianya, sebenarnya singkat saja. Ini sekarang binatang. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bisyara. Antum sudah paham, sudah banyak dengar tentang onta yang dikasih makan sedikit dikerjakan keras. Kemana dia ngeluh? Kemana dia ngeluh? Kemana dia cari perlindungan? Kemana? Antum sudah paham kan? Ngeluhnya langsung dia tahu hanya rahmatan lil alamin. Yang bisa menolongku binatang berbicara dengan bifasihil ibarah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya utusan Allah, ya Habib Allah, aku dizalimi majikanku, dikerjakan keras, dikasih makan sedikit. Sekarang aku minta pertolongan engkau ya Rasulullah, rahmat engkau ya Rasulullah, majikanku akan menyiksaku. Maka bertutup lututlah itu siapa? Onta. Itu wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah, itu singkatnya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad juga masalah onta. Onta lari dari satu kampung, dari majikan, karena kampung itu kalau dia tidur setelah solat maghrib, dia tidak solat isya, dia lari dari kampung itu, kemudian langsung minta perlindungan Rasulullah karena dikejar majikan, tidak mau menurut ke majikan. Dia bilang, ya Rasulullah, hamba takut karena hamba lari dari kampung itu, kampung tersebut itu tidur setelah solat maghrib dan tidak solat isya. Apa kata unta? Ya Rasulullah, hamba takut yang mana kalau Allah nurunkan bala kepada kampung itu, hamba juga kena ya Rasulullah. Maka hamba lari daripada majikan itu. Itu unta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mungkin antum pernah dengar itu ghazala. Ghazala itu kijang. Kijang di satu tempat ghabat di hutan melahirkan anak. Melahirkan anak.
kemudian melahirkan anak, berhubung ibunya kepingin supaya susunya banyak, sudah habis susu kerana tidak makan, akhir cari makan, tidak ada yang dekat, maka jauh anaknya ditinggalkan untuk menambah air susu ibunya. Kemudian apa yang terjadi? Itu Ghazalah ibunya ditangkap oleh pemburu Badui, ditangkap. Ringkasnya Ghazalah itu ibunya yang melahirkan anak tadi, kijang itu, langsung minta menghadapkan apa kepada Nabi Muhammad, bawa aku kepada Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad saja yang bisa melindungkan aku. Sampai dibawa oleh pemburu kepada Nabi Muhammad, itu Ghazalah langsung berbicara dengan fasih terhadap Nabi Muhammad. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bisyara. Dia tahu hanya Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah, hamba baru melahirkan anak, berhubung hamba ini tidak kekurangan susu, mau cari makan agar susu hamba banyak untuk menyusukan anak hamba yang hamba lahirkan. Akhir hamba ditangkap oleh pemburu. Itu kalimat yang mana Rasulullah saja, binatang itu bisa berakal kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kalau Sayyidina Sulaiman saja bisa paham itu bahasa, bagaimana pemimpinnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sallu ala Nabi. Terus itu Ghazalah kijang, dia bilang, ya Rasulullah, lindungi hamba. Hamba sudah berapa jam tidak menyusukan anak. Mohon ya Rasulullah, izinkanlah agar hamba bisa menyusukan anak hamba yang dilahirkannya. Itu ngomong Ghazalah kepada Nabi Muhammad, lindungi hamba. Terus Rasulullah bersabda kepada Badui pemburu itu, hai Badui, lepaskan itu kijang biar dia menyusukan anaknya. Setiap ibu harus kasih sayang terhadap anak menyusukannya. Terus nanti guru yang nerangkannya, jangan nyusukan. Guru nanti. Jadi akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, lindungi hamba. Hamba mau menyusukan anak hamba yang hamba baru lahirkan. Jadi akhirnya Rasulullah bersabda kepada Badui, ya Badui, lepaskan itu Ghazalah, biarkan dia menyusukan anaknya. Terus si Badui tadi yang pemburu menangkap itu, sekarang hamba aku lepaskan, siapa yang jamin, yang menjaminkan dia bakal kembali lagi ke aku? Kata Badui. Kata Rasulullah SAW, aku yang menjamin langsung, sallu ala Nabi. Kata Rasulullah, aku yang menjamin Ghazalah ini kijang, silakan lepaskan biar dia menyusukan anaknya. Kemudian setelah dia menyusukan anaknya, subhanallah, dia kembali menepati janji kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang menjaminkannya. Sebenarnya ceritanya panjang. Itu Ghazalah. Kemudian juga burung. Ini di kitab Sunan. Burung. Jadi burung juga ditangkap anaknya oleh pemburu. Ditangkap anaknya. Akhirnya burung ini mengeluh kepada Nabi Muhammad. Mengeluh kepada Nabi Muhammad. Terus terbang di depan Nabi Muhammad. Dia berbicara yang langsung dimengerti, dipahami oleh Nabi Muhammad. Ini burung, anaknya diambil. Tolong cari, wahai sahabat, diperintahkan cari, kembalikan anaknya di sangkarnya, di tempat dia mengeramkan tadi, atau di tempat dia bersembunyi itu anak burung. Akhirnya apa? Sudah dapat itu burung. Dia tahu Nabi Muhammad sajalah yang bisa. Itu burung.
Kemudian semut. Rasulullah melihat satu orang membakar semut. Karena Nabi Muhammad bersabda, la yahriqu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar makhluk Allah walaupun semut kecuali Allah. La yahriqu bin nar illa rabbun nar. Kalau semut banyak, siram air, kemudian kasih obat supaya dia tidak datang lagi, kan beres. Tapi membakar, Rasulullah melarang. Hukumnya haram, berdosa besar membakar semut. Karena semut ini ada keistimewaannya, yang mana pada zaman Nabi Bani Israel, kharaja nabiyyun minal anbiya di Bani Israel di salatil istisqa, minta hujan. Kemudian Nabi itu bersama orang-orang yang beriman mohon hujan, karena di Arab itu hujannya susah dahulu. Minta itu, singkatnya, minta Nabi itu berdoa. Setelah sholat istisqa dia berdoa. Nabi dipimpin oleh Nabi minal anbiya. Kemudian berdoa, fa'idha binamlatin rafi'atin qawaimuha wa qalat amin. Fa'idha binamlatin, itu tadi semut, ini semut yang tadi tidak boleh dibakar. Sekarang semut. Jadi Nabi itu sholat istisqa bersama kaumnya. Nabi itu berdoa minta turunkan hujan. Akhirnya apa? Fa'idha binamlatin rafi'atin qawaimuha. Semut itu menganukan sayapnya, minta amin. Semut itu mengucapkan amin. Semut ini mengucapkan amin. Nabi itu minal anbiya. Kemudian dia berdoa, yang semut amin. Terus Allah perintahkan Jibril. Jibril turun. Jibril bilangkan ke Nabi itu, yang Nabi minal anbiya, bukan Nabi Sulaiman. Kharajan nabiyun, itu hadisnya begitu. Jadi Nabi banyak yang istisqa, bukan juga Nabi Sulaiman. Jadi akhirnya Jibril turun, bilangkan kepada Nabi itu, pulang kalian, sebentar lagi Allah akan turunkan hujan dengan sebab aminnya semut. Dengan sebab aminnya semut. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yahriqu bin nar illa rabbun nar. Kalau binatang tahu rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad tahu, dia tahu yang rahmat, yang balas kasihan, yang memberi syafaat. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad, bagaimana kita yang dikasih akal, yang umatnya yang berakal, yang disayanginya, harusnya lebih cinta kepada Nabi Muhammad. Apapun saja, semuanya mintalah. Minta rahmat dengan berkat Nabi Muhammad, minta berkat dengan Nabi Muhammad. Yang belum punya istri pun juga, ya Allah berilah hamba istri yang salihah dengan berkat Nabi Muhammad. Yang sudah bernikah belum dapat anak, ya Allah beri berilah hamba ini anak dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah beri hamba rezeki dengan berkat Nabi Muhammad. Ya Allah mudahkan usaha hamba dengan berkat Nabi Muhammad. Ini hadirin hadirat, ini hajatnya dikabulkan Allah di dunia sampai akhirat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Yang masih menuntut ilmu insya-Allah cemerlang, ya, dapat sarjana dan bermanfaat dengan berkat Nabi Muhammad. Kan sudah dikatakan Maulid Habsyi Habib Ali, ya, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bisyara. Apa terusannya? Wa kullu hamilin
hamalat fi dzalikal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam min barakati wa sa'adati. Nah, itu kan sudah jelas. Waktu zaman dulu setiap orang yang hamil, ya, wa kullu hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa atat fi hamliha bi ghulam. Semua lahir laki-laki. Apa katanya terakhir Habib Ali bilang? Min barakati wa sa'adati hadzal imam. Kan sudah jelas sudah itu. Dengan berkat imam itu siapa? Rasulullah. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan insyaallah dipanjangkan umur. Guru kita, Guru Ghafaruddin dan Habib Abdullah, semuanya habaib guru-guru yang hadirin hadirat dipanjangkan umur, sehat wal afiat, taat ibadat. Mudah-mudahan insyaallah Allah murahkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah pilih pemimpin kita yang baik, yang menolong orang Islam, yang memperhatikan orang Islam. Mudah-mudahan insyaallah Allah selamatkan orang Islam dimanapun berada. Ya Allah, daripada kaidil kafirin, kaidil kuffar, wa kaidil fujjar, wahfazna wa ayyum min syarril ashrar, wa kaidil fujjar wa tawariqil laili wan nahar ila tariqan yatuku bi khairin ya rahman. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, diberi sehat wal afiat, al-quwa wal najat, wal jidda wal ijtihad fi ta'at wal ibadat, warzuqna wa iyyahum husul al khairat wal barakat wal nafahat wal futuhat wal rahamat wal maghfirat wal anwar sati'at wal ziyadat wal imdadat wal masarrat wal syafaat fi dini wad dunya wal akhirah. Syafaat khairil bariyat fi dini wad dunya wal akhirah. Sehat wal afiat insyaallah, qabul hajat birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin wa ajwadal ajwadin. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Yang lain hari saya nanti kalau dikasih kesempatan saya akan menguraikan lagi. Pertama kalimat alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu, sampai akhir fama ajalla hadzal manna alladhi takarrama bihil mannan. Kalimat fama ajalla hadzal manna alladhi takarrama bihi al-mannan. Habib Ali bin Muhammad bin Husain ini luar biasa, muhakkik, mudaggik, nahwunya luar biasa. Dia kalimat mannan. Mannan itu diambil ayat firman Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim. Itu mannan. Mannan itu biarlah sekalian. Mannan itu menurut Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, dalam kitabnya At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Ya, ruwina kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu arda, ruwina an babil ilm Sayyidina Ali bin Abi Talib. Di dalam kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi, ya, dia bilangkan ruwina an babil ilm. Sayyidina Ali kan mengatakan al-mannan alladhi yu'ti bin nawal qabla su'al. Diberi pemberian tanpa diminta. Itu makna mannan. Nanti kita terangkan nanti insyaallah, kalau guru nanti kapan-kapan saya datang insyaallah, kalau guru ngasih insyaallah. Al-mannan alladhi yu'ti bin nawal qabla su'al. Al-mannan alladhi yu'ti bin nawal qabla su'al. Itu Sayyidina Ali bin Abi Talib di dalam kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran karangan Imam Nawawi. Itu makna al-mannan. Makanya Habib Ali menganukan dari pertama alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu, ya, sampai fama ajalla hadzal manna alladzi takarrama bihil mannan. Itu diambil ayat itu di situ. Wallahu alam bis sawab. Mudah-mudahan insyaallah qabul hajat, sehat wal afiat ya Allah, rezeki yang berlimpah, yang halal, yang berkat, yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Rabbana taqabbal minna bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih lawan Habib, alhamdulillah. Doakan mudahan Habib panjang umur, sehat walafiat. Sidin ini murid dari Habib berpakih di Malang, lawan juga di Maliki di Mekah. Nah itu alhamdulillah. Dan murid pertama Maliki. Mudah-mudahan kita dengan barakat Sidin, barakat habaib yang lainnya, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Dan Allah Ta'ala kabulkan haji Sidin bacaan juga para guru-guru. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah tadi mendengarkan daripada barakat daripada ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ada barakat dalam kita bacaan. Jamaah sekalian Allah, sebelum kita melanjutkan bicaraan ini, kita kirim Fatihah lawan guru Arifin Ilham Sidin Garing. Mudahan Sidin sehat walafiat. Bibarakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita menyambung sedikit lawas benar kada terbaca BPN fikih nah. Berhubung bulan Maulid jadi asik juga. Jadi ini kita baca sambung sedikit tunggal kita aja. Mudah-mudahan ada barakahnya. Lalu kita sedikit menyambung masalah apa semalam itu masalah membaca Fatihah sudah. Lalu tersambung masalah sembahyang. Ini kitab ini kada bakal tuntungan sampai kiamat. Sebab ini namanya bisa kita baca, namanya kada bisa jadi engkau. Jadi kalau pun kenapa jadi kitabnya or itu jadi baca, mbah anak membaca yang lain kata bisa nang ini jadi baca dulu. Mudah-mudahan yang penting ambil mudahan yang sedikit ada barakahnya lah. Nah, ini sudah jam 11 kurang 15 bebas. Nah, ini waktu di sini tapi kita menganggap waktu Jakarta aja masih jam 10 ini masih. Ya Allah, mudahan kabul bacaan. Ini duduk di sini bagus aja. Duduk di majelis di mana aja. Ramai aja. Jadi sesaat duduk di majelis ilmu lebih bagus daripada sembahyang 1000 rakaat ya Nabi. Sesaat duduk di majelis ilmu lebih bagus daripada sembahyang 1000 rakaat. Dan lebih bagus juga ikam Nabi baisi 1000 kuda. Ikam sedekahkan. Tak bagus duduk di majelis ilmu. Tapi amun duit tiada kan ada masalah bang. Ini yang susah kayak itu. Ya kan? Kenapa saking pentingnya duduk di majelis ilmu? Kenapa duduk? Sebab duduk di majelis ilmu ini duduk di majelisnya Rasulullah. Makanya sahabat itu kada pernah memisah Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi itu asyik dipandang, asyik dilihat, asyik didengali. Makanya kada ada Nabi Muhammad nang bosan lawan Nabi. Tergila-gila lawan Nabi semua. Mendengar kata-kata Rasulullah luar biasa, hilang kenikmatan dunia, lebih nikmat lagi suaranya Nabi Muhammad, lebih nikmat lagi wujudnya Nabi Muhammad. Itu sahabat. Makanya ini berulang-ulang sampaikan sudah ini bisa kita baca pulang potongannya nih tanda-tandanya nih kita baca pulang nih. Itu Anas bin Malik sudah ranjak sampaikan. Sidin 10 tahun bahadam kada pernah bisa lawan Nabi kecuali Nabi di Kelambo Sidin baru kada umpat atau ke WC kada umpat. Jakanya kada umpat di Sidin tuh. Kada sanggup berpisah lawan Sayyidul Wujud Nabi Muhammad. Kenapa mendengar suaranya jangan suara Nabi sudah kurang kada kau lagi melupakan. Melihat bayangan Rasulullah, wah, minyak harum 40 meter keciuman nih bekas Nabi di sini, ini kada pernah hilang. Itu Rasulullah luar biasa, King of King, Big Beast, apa tuh Big of the Big, adanya pakai sah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Tuhan ini mendapat Rasulullah. Mudah-mudahan kita jangan dipisahkan oleh Nabi Muhammad. Tapi saya rugi benar orang berpisah dua Nabi itu rugi.
Ini kan orang ini kadang-kadang pembualan menjadi pembohong sombong. Ondok lawan Nabi ditinggalkannya lawan Tuhan aja. Bungo aja kok. Datang di mana melihat Tuhan? Kalinya kau Tuhan dilihat, tapi Tuhan kalau dilihat, tapi satu aja makhluk yang pernah dengan sempurna. Tashhadu fi haddatul lidzat. Ali gitu mengarang di kitab tashhadu fi haddatul lidzat wa tajalliyatin 'aliyat fi hadratin bahirat. Wa tajalliyatin 'aliyat fi hadratin bahirat tashhadu fi haddatul lidzat. Siapa? Selain Sayyidina Muhammad saja yang pernah melihat Tuhan. Hanya Nabi Muhammad saja yang bisa melihat Allah. Yang lain no. Kalau sini yes. Nah, itu mesti nahap-nahap lawan Nabi ini, mengisahkannya nahap-nahap. Rupanya asyik kita lawan Nabi. Nah itu duduknya di majlis taklim. Makanya kada pernah misahin. Ujar Anas bin Malik, ya Rasulullah, ulun ni kada sanggup bunyi bahasa Malaysia, tak sanggup. Lalu aku tuh bahasa Malaysianya apa? Pokoknya saya lah. Saya tak sanggup. Saya tak sanggup berpisah dengan engkau ya Rasulullah. Saya kada sanggup, ulun kada sanggup. Sudah tahu benar nikmatnya Nabi Muhammad nih. Innama ana rahmatun mudat. Nikmat dipandang, nikmat didengarkan, nikmat dikumpuli. Ayo, nikmat digauli. Asyik benar Rasulullah. Ulun ya Rasulullah tidak sanggup berpisah dengan engkau. Kalau toh nantinya kita di akhirat sekarang terpisah, sempian berdahulu, ya kan? Atau saya yang berdahulu, saya takut tidak ketemu sempian nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Di mana ulun mendapati sempian? Ujian Nabi cari ikun saya 3 macam aja. Cari indas siratul mustaqim. Nang kedua cari indal mizan. Cari ini mizan. Mungkin ketemu indal haud. Cari di Telaga Kausar. 3 tempat itu pasti kamu dapat aku. Jadi Nabi Sidin Anas ini hendak menyusul Nabi Muhammad, hendak mencari Nabi Muhammad, kada mencari Tuhan kada. Karena bila ketemu Nabi pasti ujung-ujungnya ketemu Allah. Bila ketemu Nabi pasti ketemu Allah. Karena Allah dengan Nabi Muhammad itu kada jauh keparakan. Wassalamualaikum. Kada pernah terpisah. Nih model diumpamakan. Nang kayak kain. Nang kayak kain lawan benang. Mau terpisah kain dan benang. Adanya pada kain dan benang itu kan mau terpisah. Air lawan banyu bang. Nabi lawan Tuhan kada pernah terpisah. Jadi kalau ada orang memarahin Tuhan tapi kada lewat jalur Sayyidina Muhammad, bah, itu dalam bahasa Inggris tak salah jalan. Faqad akhtarat tariqa. Iya sungguh tersalah jalan. Jalan satu-satunya untuk menghubungi Sayyidul Wujud, satu jalan udah guru sekumpul nang cepat dan tepat, kada pernah meleset, yaitu jalan Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Sudah dipadahkan jalannya sudah, cuma tinggal kitanya aja lagi mau apa kada jalan situ. Mun jalan itu kada kita jalani atau kita anggap biasa, kita sia-siakan. Kalau orang berjalan jalannya disia-siakan, percaya pacang tercerobok tuh. Karena as'al masail al-wasail hukmul maqasid. Lil wasail hukmul maqasid. Usul fikih lah, usul ya. Nah, jadi gitu nih mesti. Nah, sedikit lagi. Menyempatkan jam 11 dah. Bilanya kasih enggak tahu jam berapa kita kada tahu. Nyanyi bisa mendatang tuh kada tahu, bilanya kada tahu, bilanya orang malam tengah malam juga jadi kalambo. Bilanya kasihkan gue. Lihat bau. Jadi jit mau jalan kaum. Basubuh tuh. Maksudnya basubuh tuh hai. Kan utuh kan? Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin.
imbang dong pulang, bertahrim pulang. Ya arhamar rahimin irhamna. Ingat di mata bola lah. Ya arhamar rahimin irhamna. Tuntong bertarhim. Lalu kaum pendera yang ibadah kami salam di sini nah. Basubuh tuh. Artinya basuh tuh hai. Basubuh tuh hai. Sembahyang subuh tuh hai mentu. Karena singkat lajuan basubuh tuh jar. Basubuh tuh salah sedikit, salah baris. Mesti basubuh tuh, saya basubuh tuh. Jadi jeneng kakanakan nang dianung kakanakan bakawin tadi sudah kaya lu basuh jarna. Minta tah. Kan ketawaan rame juga sedikit ya. Ini kulihat tadi pengen kain ada nang kain. Ini Habib ini ala selo tapi dalam isinya ada kita ini ibarat rok. Kajung butuhnya betul rakungan maksudnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, kada gampangan. Pina barat tangan di pena. Pina barat tangan jam hanyar apa anak saya. Rolex mereknya kada gampangan. Aduh, Rolex. Biar aja pesek hidung kopi jam Rolex kan Bapak. Biar aja pesek kan Bapak. Nya kada hidungnya juga di Rolex ya. Ada ya pada hoy. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anda kata Bapak kita gembira kita ini jelas Habib tadi jelas kok. Nabi itu melihat kita, menyaksikan kita. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Ay hadir ada ayat lagi. Wajibna bika ala haulaika syahida. Kami datangkan engkau dengan engkau wahai kekasihku Muhammad atas mereka itu termasuk kita ini syahida menyaksikan kita. Jadi kita ini disaksikan oleh Sayyiduna Muhammad. Kenapa aja? Kenapa aja jadi Nabi Muhammad menyaksikan? Maka orang sudah berkubur. Nah, nama madahkan mati itu orang bungol. Arti bungol ini ada tahu. Kan bungol itu bahasa Banjar, bahasa Indonesia tidak tahu. Cuma orangnya disebut bungol sarek. Padahal isinya ada tahu juga. Kan tahu lah jarang. Ini tahu lah bahasa Inggris nih. Nah, tahu lah bahasa. Anu umpamanya yes, apa tahu? Sidin, kada tahu ke Sidin. Nah, berarti kada tahu. Kada tahu. Kalau nya kada tahu berarti bungol. Ya kan? Coba pengen bungol kah? Sarek ke Sidin. Padahal bungol itu yang kada tahu. Danya pada. Nah iya kan. Jadi Nabi Muhammad itu menyaksikan lawan kita. Menyaksikan. Kenapa Nabi Muhammad jadi menyaksikan kita? Karena Allah wa rafa'na laka dzikra. Allah senantiasa di awak Nabi itu Tuhan aja. Ujian Nabi walladzi nafsi biyadih. Demi Tuhan. Diriku dikuasai Allah, bukan kuasa Nabi itu hakikatnya. Hakikat Tuhan. La haula wala quwata walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah diriku ya Nabi dikuasai Allah. Berarti amun tahu bukan Nabi pada hakikatnya, Allah yang tahu itu. Mayutir Rasul. Makanya kada boleh menyambat Nabi macam-macam. Bila menyambat Nabi tersambat nang ampun Nabi, tersambat nang hakikat nang ada di wadah Nabi itu. Inya Nabi itu bermata berhidung, bermata berhidung bertelinga. Kalau manusia adanya, tapi manusianya basarun lah. Kalau basar, Sayyidul Basar, bermata berhidung. Cuma mata Nabi kan sama lawan kita. Bujur Nabi Muhammad manusia bipe, tapi kan sama manusia kita. Mata Nabi ada ukurannya. Sampai kemana? Sorry pal aklam, melihat kesana kemari, mendengar kesana kemari. Kenapa? Karena Allah besertanya. Nang melihat akan Nabi itu bukan mata, tetapi Allah nang nampak di mata Nabi itu. Makanya mun Nabi A dari Allah tuh, mun Nabi B dari Allah tuh, mun Nabi mendengar sampai kemana aja mendengar, karena Allah nang menunjuki dengar itu Tuhan. Pada gampang. Oh, mun orang tahu, maka tahu.
Mungkin dia tahu itu tuh. Nah, paksa ini tinggalkan sementara dulu. Naik ke sini dulu sedikit. Ya itu percaturan dulu. Tinggalkan ini sementara dulu. Akhirnya harus baca kalau. Nah, akhirnya harus baca. Malam ini sampai 11:30 ulmas dendam habisnya. Adanya pada. Kemana? Lu tandai tadi. Oh, tandai sudah. Nah, 227. Di tafsir jadi lain nah, lain jalan lain, ini jalan lain. Ya. Nah, kita kan dosa dulu kisah Tuhan tuh kan dosa dulu. Kadang awal kita kisah Tuhan dulu, kisah Nabi dulu. Kayak apa kita hendak kisah Tuhan mungkin tahu nang memadahkan Tuhan itu, nang mengenalkan kita dengan Tuhan ini adalah Allah Nabi Muhammad. Mun Nabi Muhammad kada diutus, kita kada dengan inilah kita rahmat tadi. Rahmat yang paling besar itu bagi kita tahu di Tuhan gara-gara diutus Nabi Muhammad. Coba tidak kan tahu di Tuhan kita. Paling tahu di hantu. Ini kan beda Tuhan dengan hantu saja kita aja kalimatnya. Mun Tuhan hak kok. Dia diulang-ulang salah wakaf. Tuhan tuh bayar. Nah. Jadi Tuhan itu dasar ada. Siapa nama memadahkan? Nah, Nabi Muhammad. Makanya simpun. Di Nabi Muhammad itu simpun. Ya kalau simpun kalimatnya sedikit aja Muhammad simpun. Allah di situ juga datangnya mengenalkan barakat sidin juga. Malaikat di situ juga. Quran 30 juz di sidin juga. Allah. Makanya di dalam hadis kursi dikatakan al-kaun kulluhu zulmah wa anarahu zuhurul haq. Kaun itu gelap. Arti gelap itu kedada. Wa anarahu, maka Allah menerangi. Wa anarahu zuhur haq, maka teranglah si kaun itu oleh zahirnya Tuhan itu. Siapa kezahiran Tuhan? Nur Sayyidina Muhammad. Kenyataan Tuhan itu Nabi Muhammad. Tapi bukan Nabi Tuhan, kenyataan Tuhan itu Nabi Muhammad. Makanya mencari Tuhan kita ketemu, kemana aja mencari Tuhan kita dapat. Tuhan itu ada. Bila mencari Tuhan, kita lihat Muhammad. Mencari Tuhan, kita lihat Muhammad. Kenapa? Itu kenyataannya, kenampakannya. Hendak tahu Tuhan sabar, lihati Nabi Muhammad. Hendak tahu Tuhan nang Rahman Rahim, lihati Nabi Muhammad. Sedikit. Jadi itu Nabi Adam. Nabi Adam. Ini sudah tahu bertaan lah Nabi Adam lah. Nabi Adam itu ya kalau Nabi Adam tuh dikira hebat tadi, padahal dasar hebat bojoran. Kenapa jadi hebat? Karena diandaki Tuhan rahasia Nabi Muhammad. Rahasia Nabi Muhammad tuh di situ diandaki. Nabi Muhammad ya belum lahir lagi. Tapi Nabi Adam bisa ketawa, bisa melihat, bisa mendengar. Kenapa? Karena ada nurnya Nabi Muhammad di situ. Makanya Nabi Adam alaihissalam sidin menyembah Allah, meminta kepada Allah karena ada nur itu. Ternyata nur Nabi Muhammad itu nang ada di awak Nabi Adam. Demikian nabi-nabi yang lainnya sampai guru nanangnya Nabi Musa sembahyang. Makanya Nabi Musa itu sembahyang orangnya. Kenapa jadi sembahyang? Karena ada nur Nabi Muhammad. Lalu Allah berfirman, wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin. Ay wa taqallubaka fi arkanis shalah qa'iman wa qa'idan wa raki'an wa sajidan fis sajidin ay ma'al musallin. Tafsirnya fi makna ma'a. Jadi berputarlah, berbulak-balik nur itu
Nabinya belum berwujud lagi, belum memata hidung, nurnya sudah ada. Di mana berada? Nah, taqallubak fi sajid di Nabi Adam di sulbinya. Makanya waktu rukuk berdiri Nabi Adam, Nabi Musa berdiri, Nabi Ibrahim berdiri, Nabi siapa-siapa, Nabi Isa yang sembahyang tadi berdiri. Rukuk, imba berdiri, berduduk, imba itu rukuk, sujud. Kenapa? Wa taqallubaka fi sajidin, karena ada nur itu yang berputar. Nur itu yang melakukan rukuk dan sujud. Jadi pada zahirnya Nabi yang kita lihat, namun pada hakikatnya Nabiul Anbiya Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang kisah Nur Muhammad, umpamanya ada sembahyang guru nah ini tak salah memaham. Sedangkan nabi-nabi itu mengandung Nur Muhammad, sijin sembahyang beribadat. Kenapa orang nabi lain, ya wali lain, polisi lain, RT lain, tukang menikahkan orang lain, hansip peja lain, kenapa jadikan sembahyang umpama? Nah, makanya orang sembahyang itu bujur-bujur mutaba'ah lawan Nabi. Nah, disinilah duduknya wa taqallubaka fis sajidin. Maka bersama orang yang sujud, orang yang sembahyang. Siapa? Di wa taqallubak Nabi Muhammad hidup di awak orang yang sembahyang itu. Makanya Sidin sekarang berada di Madinah. Ujar Habib tadi, Sidin di Madinah, tetapi nurnya sallallahu alaihi wasallam tidak berada di Madinah, tidak berada di Madinah, tapi yajrul ghayahib, meliputi alam semesta. Sekarang kita berkumpul di sini. Kenapa? Karena kita berkumpul di sini karena cinta lawan Nabi Muhammad. Karena kita sayang lawan Nabi Muhammad. Kita berkumpul di sini membesarkan Nabi. Jadi hakikatnya di sini satu orang aja yang kita muliakan. No yang lain, hanya satu, Sayyidul Wujud Nabi Muhammad. Dan di mana-mana, di majlis manapun berada, kalau orang itu bersalawat pasti di satu aja. Kada boleh dua. Yaitu Sayyiduna Muhammad. Tapi kalau bini boleh dua. Kalau gampangan, ini malam ini bujur-bujur malam rami badal kita malam. Jadi malam ulun bila malam Senin ini pun rasa malam hari raya biar. Demikian juga orang-orang yang malam-malam lain tuh majelis itu perasaannya malam itu malam hari raya. Kenapa? Karena menghadirkan wujud Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya setiap malam dan setiap detik kalau orang tahu cinta lawan Nabi, artinya mahabbah, artinya orang itu kontak lawan Nabi. Berarti orang itu hari raya, hari-hari. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin, setiap saat kita nih dalam madad ya Rasulullah, dibantu. Dikira mata kita ini melihatkah? Ini kadang ini ada madad Rasulullah di mata kita nih. Ada madad Nabi. Nah, mata kita nah. Ini kita berpanjang biar kenapa? Supaya ini mengisi, supaya bulik kena rame yang dibawa bulik tuh. Habib tadi sudah mengisi juga kan juga. Nih kita ini kisahnya benar ya. Habib tuh kisahnya siapa aja? Si itu juga orangnya, itu juga orangnya. Orangnya itu juga guru itu juga. Lah gairah ada lain itu juga barakat Sidin juga. Nah mata melihat. Ayo. Ya kalau ini nang kecongkongan ini ada roh ada. Roh itu hakikatnya Sayyidina Muhammad juga. Karena Abul Arwah ini datang ke sini karena ada roh, kekuatan roh datang ke sini. Coba pun kada beruh, kada mungkin ke sini. Nih, nah datang, maklum, datang ke sini berjalan. Ini kan ada roh aja berjalannya. Ya kalau mun ruhnya kada ada. Jangankan ruhnya kada ada, garing aja genah, letoy. Nah, apa lagi kada beruh? Takutan kita bitlamu. Anu jar, si anu datang jar, arwah si anu datang. Takutan kita, ayo datang si anu, arwah si anu datang, takutan. Berarti yang datang di sini ruhnya itu. Cuma ruh ini benampak di jasad. Lalu jasad ini bergerak. Melihat, memandang, karena ada ruhnya. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa terkira? Pelangi-pelangi ciptaan. Oh, hafal ya kamu. Kadangnya gampang kan, roh. Begitu ada roh. Roh itu ternyata berisi ketuaannya Abul Arwah Sayyidina Muhammad SAW. Jadi jangan dikira sembahyang ini. Jadi perlu juga bacaan bagus perlu juga, tapi ingatkan
Itu karena ada roh tadi, maka kekuatan roh itu asik nah. Ya Allah, bukti ada roh karena merasa. Boleh. Munya kada beruh lagi. Kada merasa. Bisi bini 4 cuma kada merasa guru nandang Oke bini apa ini kada merasa nana ya kan? Karena rohnya ada. Orang bersunat jadi sudikator kada merasa. Tapi masih ada rohnya meninggal lalu kada lagi. Han, bisa kalau kita kada merasa amun guring tuh nanti ada tindih tangan ini kita lawan ya. Merasa? Kada merasa? Mudahan kita roh kita kembalikan lawan Sayyidul Arwah. Mudah-mudahan kita tak kumpul. Al arwahu junudum mujannada. Nah, untungnya makanya Allah shalli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi Sayyidina ala qabri Sayyidina Muhammadin fil qubur wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ini untungnya kita ma'anwakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikus kah? Biasa tikus kutiakan doa ya. Bibinian dimasuk ke tikus buka kasihan. Amun di situ rancak, tapi tikusnya gara-gara bujur, curut apa kali gini. Kalau tikus oke, bibini buka, tapi amun di rumah mencari tikus. Tikus abahnya mana ya? Nah, wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin. Nabi Adam mulia karena mengandung nur. Yang itu dibuat sembahyang, jadi buat ibadah sembahyang. Dan nang kawa beribadat kepada Allah itu kita kawa nang dilihati Allah itu guru Kada lain kalau di hati kita ada nama Sayyidina Muhammad. Kalau hati kita ini ada kontak kalau dipandang Tuhan tak. Karena Tuhan ini kan sembarang lerek juga kan. Allah Ta'ala ini memandang tuh kada sembarang lerek ada nang mun disaingi-saingin mana bener mun nang kada disaingi-saingin mana biasa-biasa aja. Nah kayak gitu juga. Bila kita kan orang makanan ada kalau iwak macam-macam ada capcay, ada iwak anu cumi-cumi, ada lagi anu undang papai. Bahasa Inggris so undang papai, jadi kan undang papai weh. Biasakan papi. Apa makanan jangan nang bini anu jangan laki apa undangannya anu dek aja undang papai aja. Sekarang undang papai bujuran dikira undang papai enggak lah kan. Ada macam-macam, ada lagi segalaan kimlo, sup kimlo, ada lagi anu apa kan tuh itik, panggang, nah macam-macamnya. Ada lagi kita ini kan kadang-kadang ada nang kita lerek nang nyaman kita melerek nang kapal undang melerek kita ya kalau berarti ada lerekan kita. Nah kayak itu juga Allah Ta'ala melerek siapa-siapa, jadi kita pasti lerekan itu. Muka dilerekin kali juga, ya kok dilerek itu. Jadi kayak apa caranya supaya Tuhan melerek kita? Andaki nama kekasihnya di awak kita, di awak, di mata, di hidung, di telinga. Rasakan rasa ada wujud Nabi Muhammad di awak kita. Mudah-mudahan kawak sama-sama berdoa berkat Habib. Nah, ulun mendoakan mudahan sama-sama karena juga itu. Ulun belum sampai ke sana juga, belum juga jauh benar lagi, jauh kayak langit dan sumur kalau barakannya lagi. Lalu sembahyang tadi, namun sudah di jalan nur tadi sembahyang tahu kita, ini berkat Nabi Muhammad bang. Lalu dibujur ya sembahyang tadi. Lalu tumak nina sembahyang, tumat lagi 5 menit lagi. Ada lawas bang, 5 menit lagi. Aku lapar aja baru sudah. Tahu ya aku pada lapar baru sama aja lapar. Iya kalau bujur ya sembahyang. Jadi nang ada banyak di Samarinda ini banyak aja guru-guru. Nah Ahlus Sunnah banyak aja. Guru Jamal luar biasa. Banyak aja nang banyak guru Haris siapa-siapa sih banyak guru alim juga. Habib-habib dia banyak juga sih nang hebat juga. Nang dari Hadramaut, dari Dalwa, dari Darussalam, dari Pamangki macam-macam. Ada juga Serindit dia juga. Ada juga lengkap juga itu. Ya kan? Ada kegampangan. Belajar jadi belajar selawat dibaca juga, cara sembahyang, cara baca Fatihah yang fasih belajar juga. Mau sembahyang betul makninah, jangan sembahyang kada betul makninah. Ini banyak kita lihat orang sembahyang kada betul makninah. Supaya kita ini betul makninah tuh kau merasakan inilah kehadiran Sayyidina Muhammad. Ini bacaan bujur supaya sama kada kau sama bujur bang, mutabaah juga. Ini sembahyang kayaknya, nah, jakok sembahyang.
Sembahyang kayak ini, padahal kan tidak udur, kan tidak mengganggu itu, gimana sembahyang kayak ini? Apa sembahyang? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah lain kalau sudah memang dasar dari sononya, ya setruk pernya kada kalau lagi saya kayak kada apa? Ini nih kada setruk, 4 jam Bismillah. Sembahyang lagi bibi, Bismillahirrahmanirrahim. Ditagung kawan bibi. Kawannya menegur, kenapa sembahyang jadi gara-gara kayak ini batal sembahyang? Dasar butuh bujur, bilangnya 3 gerak mutawal lihat batal sembahyang, langsung aja. Kesannya malam itu beb. Nah. Ditagur oleh kawan cari. Ikam ini menagur batal apa? Aku nih kada batal. Ikan tahu kah? Aku nih 30 tahun begawi di jadi nakoda kapal. 30 tahun. 30 tahun jadi supir kapal deh. Jadi 30 tahun kayak ini aku nih. Kamu kan tahu kah? Aku ini mahir 30 tahun nah. Jadi dia kayak nakoda tuh dolahnya. Hujan nang kawannya menjawab pian 30 tahun ulmo 7 bini ke daerah sembahyang kayak ini nah. 7 bini kan lagi jumlahnya 7. Kada ada sembahyang kayak ini. Ikan 30 tahun kayak ini aja aku bang 7 bina. Nah, kada ada sembahyang. Kan kawan sih Den. Artinya ditahan nih ya dulu. Ditahan nih ya. Han. Ini penting belajar. Belajar ini penting. Karena kamu didengar ada belajar mesti belajar. pas alu ahlat dikit. Ini aja nih kejadian Ben. Mungkin saya kamu malam itu Bebe. Biar aja ketawaan Ben namanya apa betul behan gitu dulu kan. Ini kejadian bujur. Makanya perlu belajar ilmu itu perlu. Mungkin kada belajar bahaya. Bungo jangan dipelihara. Orang bila kada belajar ya salah-salah tuh. Ini kejadian bujur. Sidin itu. Sidin itu kan kada tahu juga, bingung juga. Waktu itu kada tahu juga sih pembatal sembahyang kada tahu juga. Cuma sih bujur harus. Orang apa ibadah di kampung kami bahari ibadat orangnya. Cuma sini tuh harus sembahyang sini sebelum anu tuh lah, sebelum zuhur seperempat jam sini baca Quran rajin orang apa. Kita akui anu juga satu hak kita juga bahari. Pas kita datang di pondok bahari bepe pemulaan mangkih bahari. Hendak jadi imam kita anu maju sidin bahadangan sudah. Saya yang jadi imam ya sini. Jangan kamu masih kecil kan ya? Ya Jun, saya silakan Pak. Kalau di imam sini bepe, jadi kita nih dengar ya sini orang tua, tabah kalah aja bapak. Orang tua utamakan juga, asal pintar lah. Abangnya kada pintar jangan dicela juga, didoakan aja. Jangan dikencang, sini orang tua, sini di imam, sini bahasa Jawa. Allahu Akbar. Mbak Allah Akbar itu sih membaca A'udzubillah sudah penyaring dulu. Maghrib maghrib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai sudah bunyi ketawaan dah. A'udzubillah nyaring dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bubuhannya ini kan ketawaan mulai dah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dibuliki kisahnya lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جبوهnya. Datang Habib Pepe Habib Baharilah Habib Adnan Al-Attasilin itu datang sih lagi halus kurang lebihin kayak ikam lah tinggi sedikit. Cuma kira-kira imam 100 ikung jaraknya di Al-Misbah Bahari.
datang Habib Adnan Mas Bok sini kan tahu kisah ini mah jurang masuk sini kan tahu mendengar apakah jadi itu apa polisi Mas Bok lah berjamaah lagi sini Allahu Akbar di sini di belakang. Lalu si imam tadi menyambung ayat kan walat dolin amin amin datang Habib tuh Allahu Akbar di belakang bang si jin baca kuliah yang tadi yang susuhu tadi lebih ini kisah terjadi betul nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Kencang sidin. Lakum dinukum waliyadin. Habib itu mengaminakan nyari ujar Habib itu amin sin mengencang lakum dinukum waliyadin ujar Habib itu amin nang antaranya tuh bipe nang kayak di bacaan lah kenapa waliyadin diaminakan apa yang terjadi nang tuha itu kada koruko nah kada koruko bingung sidin jadi ulun di belakang sidin nek ulun di belakang sidin diperkirakan otak pikiran sidin tuh mungkin bependa di hati ini kedua kotor tadi walad dolin kamu liatin kan dibaca walad dolin ketia sudah tadi jadi dibaca waliadin kenapa diaminakan begitu hanya kerukuk ada jadi pulang sih berpikir was-was antara dolin dengan waliadin lawas dulu kita menunggui belum joroko belum selesai terus sin masih belum sempurna masih rapat sini itu maksud akhirnya Sidin mengambil keputusan Jasin mesti diputuskan nih bagaimana masalah ini yang lainnya bingung yang lainnya kan tidak kesal lagi nang mobil kayak diharu kuyang mas aja melesin pina Jasin pina bingung sih orangan musuhnya kada ada tapi seorangan lah akhirnya Sidin pepaling nah di miti ke belakang miti Sidin minta pertolongan jadi Jarun teruskan Pak Yun Allahu Akbar nah itu kisah bahari itu jadi bujur itu hah? Oh, gampang-gampang susah lah itu aturannya amun sudah nangka itu Allah Akbar kau bingung lagi biar aja yang belakangnya sudah tapi sih perhatian yang di belakangnya juga nyaring amin rupanya sih takajut sih takajut ya sih walad dolin kah waladian kah gitu nah lawas sudah pikir wah bahaya sih aku nih lawas yang di belakang tunggu sih belum selesai lagi antara waladin walad waladin itu lagi sih bingung lagi sih paksa teruskan di kita Allahu Akbar batal salaman kan coba menyakadana sama orang baca ayat bila baca ayat tuh kada ingat 2-3 kali banyak afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun amma alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun afaman kana yu'minu afaman kan ingat sudah kan usah lagi pertungguan Allahu Akbar sudah lah ini apamang akhirnya nang di belakang setengah apa juga apamang kana mu'minan kamangka
pasikon aja. Apa mang pasikon? Akhirnya bujur-bujur mana ya aku apa sekarang jadi. Akhirnya bertakon. Berbalik apa karena sebujurnya aja nah ya mam. Ini akibat bunga. Jadi bunga Ibrahim itu. Nah ketika tahu dari pintar dia itu Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita parta baca selamatkan abang. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مولانا يا مجيبنا حاضرا اليك توسلنا اليك نقضي حاجتنا ببركه الحبائب ببركه الصالحين ان تقضي حاجتنا يا الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمعتدين والمنافقين والمشركين اهلك اعداءنا واعداءك واعداء الدين برحمتك يا الراحمين يسر امورنا امور الاخره لا تفرق بيننا وبين حبيبنا محمد في الدنيا في سعادة في القيامه برحمتك يا الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama menyampaikan pengumuman majelis bulanan Majelis Taklim Mursyidul Amin di Jalan Pahlawan nomor 1 di seberang Pasar Segiri di Gunung. Malam besok ba'dal Isya pengajian bulanan pembaca maulid Guru Muhammad Mukhlis Subarang, didampingi juga maulid Diaul Haq Ibu Antung, karena insya Allah mudah-mudahan kalau kada ada halangan Pak Said Amin bisa ada, kalau kada ada halangan mudah-mudahan sini bisa hadir. Itu malam esok. Penceramahnya Kiai Haji Ahmad Zaini, Guru Ahmad Zaini penceramah, kemudian qori'nya Guru Haji Gurniansah insyaallah besok malam. Kemudian menyampaikan kepada jamaah hanya sekedar pemberitahuan aja. Siapa tahu jamaah ada angsulan 5.000-an kah 10.000 kah untuk membantu saudara kita, salah satu jamaah kita yang bininya hendak operasi, diagnosa dokter gagal, bukan gagal ginjal, gagal usus buntu hendak dioperasi. Nah, karena kada bisi BPJS maka itu perlu pendanaan. Jadi kada memintai jamaah, siapa tahu kita kada kau membantu berjuta-juta, biar 2.000 kah, 5.000 kah, 10.000 kah, ya di sekitar itu aja dikumpulkan di kotak. Jadi saudara Padli atau si Imul di wadah atau di wadah Pak Kardi, kotaknya diandak di situ, diserahkan aja dengan bubuhannya. Gak usah banyak-banyak. Dan itu yang terbuka ya, kada memintai, kada, siapa yang mau aja, siapa yang mau
artinya untuk sebagai empati kita untuk membantu saudara kita yang hendak operasi. Ya, tapi mudah-mudahan kada jadi operasi, cuma kan jaga-jaga itu.